Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi untuk melakukan praktikum secara online. Dan materi kita pada hari ini yaitu hukum radiasi termal. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan praktikum pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga diberikan kelancaran dan tentunya berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Olehnya itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kalau misalkan minggu kemarin kita mempelajari tentang bagaimana cacahan dari sumber radioaktif atau nuklir, nah hari ini kita akan mempelajari bagaimana material itu berradiasi. Jadi, semua permukaan bahan memancarkan radiasi termal yang spektrum intensitasnya bergantung pada suhu dan karakteristik permukaan bahan tersebut. Radiasi termal merupakan proses di mana energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dipancarkan oleh permukaan yang dipanaskan ke segala arah dan bergerak langsung ke titik penyerapannya dengan kecepatan cahaya. Jadi radiasi termal ini tidak memerlukan media intervensi untuk membawanya. Karakteristik radiasi termal dari permukaan bahan mengikuti hukum kuadrat jarak terbalik dan hukum Stefan-Boltzmann. Jadi hari ini kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama yaitu melihat bagaimana suatu material yang berbeda-beda, kemudian kita melihat bagaimana sifat radiasinya. Kemudian percobaan kedua yaitu kita mencoba untuk melihat bagaimana hukum kuadrat jarak terbalik, dan percobaan ketiga yaitu melihat hukum dari Stefan-Boltzmann. Kemudian tujuan praktikum kita pada hari ini yaitu mengamati sifat-sifat radiasi dari suatu permukaan suatu benda. Yang kedua, mendemonstrasikan hukum-hukum radiasi termal meliputi hukum kuadrat terbalik dan hukum Stefan-Boltzmann. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke praktikumnya. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan yang pertama. Di sini sudah ada thermal radiation cube yang dilengkapi dengan bohlam 100 watt. Jadi lampunya ini akan kita pasang di dalam situ. Nah, kemudian ini bisa diatur nanti luxnya berapa. Terus di sini dilengkapi dengan pengukuran resistor atau resistan yang akan kita lihat nanti berapa suhu aktual yang ada pada kub ini. Kemudian ada thermal radiation sensor yang berfungsi untuk mendeteksi radiasi dengan jarak besi ini. Nah, jadi besi ini kita akan gunakan untuk jarak aktual yang akan diberikan. Kemudian juga kita menggunakan 2 buah multimeter, yang dimana satunya berfungsi untuk mengukur tegangan hasil dari thermal radiation sensor. Kemudian ini berfungsi untuk mengukur resistan yang dihasilkan oleh kub ini. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, yang pertama dari thermal radiation cube kita hubungkan ke multimeter yang disetting dengan pembacaan resistan di 200K. Kemudian untuk thermal radiation sensor ini kita set ke multimeter pembacaan voltage yang dimana range-nya 200 mV. Nah, kemudian di kub ini terdapat 4 sisi bagian yang berbeda. Ada black, ada white, ada polished aluminium, dan del aluminium. Dan kita bisa tekan tombol sakarnya, kemudian mengatur dayanya di penunjuk angka 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita menunggu
sampai terjadinya kesetimbangan termal pada dinding-dinding kup ini. Kita dapat menutupnya seperti ini. Nah, setelah resistan di multimeter ini normal pembacaannya atau tidak berubah lagi, berarti dia sudah mencapai kesetimbangan termal. Baik, langsung saja kita melakukan pengambilan data. Dan datanya seperti ini. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu hukum kuadrat terbalik. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan Stefan Boltzmann lamp atau lampu Stefan Boltzmann ya. Kemudian ada sensor radiasi termal yang akan mengukur suhu dari lampu ini, dan kita membutuhkan satu multimeter sebagai pembacaan dari tegangan output yang hasilkan sensor radiasi ini, dan kita menggunakan power supply untuk inputan ke lampu ini, dan itu akan menjadi rata-rata ambient radiation level. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Lampunya kita tempatkan pada posisi 0 ya. Kemudian power supply-nya kita set di 10 volt. Kemudian kita akan mengambil jarak radiasi per range 10 cm. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengambilan data. Dan datanya seperti ini. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya percobaan ketiga yaitu hukum Stefan Boltzmann. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu komponen apa yang kita gunakan. Di sini komponen utama yaitu lampu Stefan Boltzmann, kemudian kembali lagi thermal radiation sensor, dan di sini kita menggunakan 3 multimeter. Multimeter ini yang pertama berfungsi untuk mengukur output dari sensor radiasi ini, kita set di 200 mV. Kemudian yang kedua ini untuk mengukur tegangan yang diterima oleh lampu ini, kita letakkan di 20 volt. Nah, kemudian yang satu ini berfungsi untuk mengukur arus yang lewat di lampu ini, kita atur di 10 ampere. Seperti ini. Kemudian untuk rangkaiannya, di sini kita mencatu daya lampu Stefan Boltzmann-nya menggunakan power supply, dan untuk mengukur tegangan dari lampu ini kita merangkai secara paralel. Ini rangkaiannya secara paralel ya. Dan untuk mengukur arus dari lampu ini kita merangkai multimeter ini secara seri. Dan di sini kita mengecek suhu ruangan yang dimana menjadi suhu reference untuk mengetahui resistivitas reference dari lampu ini. Kemudian untuk thermal radiation sensor kita meletakkan dengan jarak 6 cm dari lampu ini. Baik, langsung saja kita ke proses pengambilan datanya. Dan datanya seperti ini. Oke teman-teman sekalian, kita sudah melakukan semua percobaan pada hari ini. Tadi kita melakukan percobaan pertama yaitu radiation thermal cup. Jadi kita melihat bagaimana radiasi dari material-material yang ada pada dinding-dinding cup tersebut. Kemudian tadi percobaan kedua yaitu hukum kuadrat terbalik menggunakan lampu Stefan Boltzmann. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu kita melihat bagaimana hukum Stefan Boltzmann itu sendiri. Dan selanjutnya untuk teknis laporan pada praktikum kali ini, silakan teman-teman sekalian bisa akses di deskripsi, nanti saya cantumkan panduannya. Jadi teman-teman sekalian, di panduan tersebut sudah lengkap semua apa yang perlu teman-teman bahas, dan silakan menggunakan referensi minimal 3 buah seperti itu.
Jangan lupa mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di deskripsi video ini, seperti pada saat mengirimkan laporan sesuai dengan format, kemudian sesuai dengan subjek yang diberikan, dan tentunya itu agar mempermudah dalam pemeriksaan laporan nantinya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi nantinya dengan keluarga dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ulang.